Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi amma ba'da. Hadis-hadis tentang kalimat thayyibah. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ibtahu ala sibyanikum awwala kalimatin bila ilaha illallah walakinuhum indal mauti la ilaha illallah fa innahu man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah thumma asha alfa sanatin lam yus'al an dambihi wahidin. Dari Ibnu Abbas anhuma sallam bersabda, ajarilah anak-anakmu la ilaha illallah ketika mereka mulai berbicara, talkinkanlah kepada mereka ketika menjelang wafatnya dengan la ilaha illallah. Sesungguhnya barang siapa ucapan pertamanya la ilaha illallah dan ucapan terakhirnya la ilaha illallah lalu ia hidup selama 1000 tahun, maka ia tidak akan ditanya tentang satu dosa. Hadis riwayat Baihaqi. Faedah, maksud talqin adalah duduk di samping orang yang hampir wafat dengan terus-menerus membacakan kepadanya la ilaha illallah agar ia mendengar dan ikut membacanya. Talqin hendaknya dilakukan tanpa paksaan dan tuntutan, sebab pada saat itu ia sedang menghadapi penderitaan sakaratul maut yang sangat dahsyat. Kita diperintahkan untuk menuntunnya agar ia membaca kalimat ini pada akhir hayatnya. Masih banyak hadis-hadis sahih lainnya yang serupa dengan hadis ini. Hadis lain menyebutkan, barang siapa ketika matinya mengucapkan la ilaha illallah, maka dosanya akan dibersihkan seperti banjir yang meruntuhkan sebuah bangunan. Hadis menyebutkan, barang siapa ketika matinya mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah akan mengampuni semua dosanya yang telah lalu. Hadis menyebutkan orang-orang munafik tidak akan dapat membaca kalimat tersebut ketika matinya. Juga sabda, bekalilah orang yang akan mati dengan la ilaha illallah. Rasulullah bersabda, barang siapa memelihara seorang anak hingga pandai berbicara, lalu diajari kalimat la ilaha illallah, maka ia akan dibebaskan dari hisab. Hadis lainnya menyebutkan, barang siapa menjaga solatnya, pada saat kematiannya malaikat akan mendatanginya, mengusir setan darinya dan mengajarinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Banyak kejadian mengenai hal ini, bahwa mentalkin dengan kalimat thayyibah akan berguna bagi seorang, itu bagi orang yang ketika hidupnya di dunia banyak membaca la ilaha illallah. Dikisahkan tentang seorang yang biasa berdagang rumput kering. Menjelang wafatnya ia ditalkinkan kalimat la ilaha illallah oleh ahli keluarganya. Namun orang itu berkata, seikat rumput harganya sekian, seikat ini harganya sekian. Ia tidak dapat mengucapkan kalimat thayyibah. Selain kasih atas, masih banyak riwayat serupa yang disebutkan dalam kitab hadis. Misalnya dalam kitab Nudhatul Basatin, kadangkala hal itu dapat terjadi disebabkan dosa-dosa, sehingga ketika meninggal dunia ia tidak dapat membaca kalimat tersebut. Alim ulama menulis bahwa orang-orang yang terbiasa dengan madat atau candu akan mendapatkan 70 kerugian. Salah satunya ialah sulit membaca kalimat thayyibah pada saat kematiannya. Sebagai orang yang selalu bersiwak akan mendapatkan 70 keuntungan. Yang paling ringan ialah pada akhir hayatnya akan diingatkan untuk membaca la ilaha illallah. Di tentang seorang yang menjelang matinya telah diajari kalimat thayyibah, lalu ia berkata, doakanlah aku agar lancar, karena aku tidak dapat mengucapkan kalimat itu. Orang-orang bertanya, mengapa? Jawabnya, karena aku kurang berhati-hati dan menjaga timbangan. Kemudian dalam kisah lain, suatu ketika seorang ditalkinkan dengan kalimat thayyibah menjelang kematiannya, lalu ia berkata, aku tidak bisa mengucapkannya. Orang-orang bertanya, mengapa? Jawabnya, suatu ketika
Suatu ketika ada seorang wanita cantik membeli sehelai handuk dariku dan aku memperhatikannya kecantikan itu. Itulah sebabnya aku sulit mengucapkan la ilaha illallah. Banyak kisah-kisah lainnya seperti itu, terutama dalam kitab Tadkiratul Qurtubiyah. Tugas seorang hamba adalah selalu bertaubat dari segala dosa dan meminta kepada Allah agar senantiasa bertaufik olehnya. Alhamdulillah, hadis menjelaskan tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Keberuntungan buat orang yang bisa mengucapkan kalimat baku sehat, dan juga ketika sakaratul maut, dengan syarat kita senantiasa menjaga amal kita walaupun dalam sendiri atau di orang banyak. Benar niat amal dan sampaikan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.